inti daripada indikator itu sebetulnya market itu sendiri. Seorang trader akan panik atau sibuk mendadak dikarenakan akan dirilisnya suatu data. Tanpa trading plan, tanpa market structure, tanpa knowledge, itulah yang disebut dengan trading nekat. Baik, sesuai dengan tema hari ini ya, naked trading atau trading nekat ya, Pak Diki akan membahas materinya di sore hari ini. Dan selama materi disampaikan oleh Pak Diki, kami mohon izin untuk mengaktifkan semua mikrofon ya, agar tidak mengganggu jalannya webinar sore hari ini. Oke, baik, kita persilakan Pak Diki untuk membawakan materinya sore ini. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh partisipan ya, dan juga kepada seluruh subscriber dari Rahasia Keuntungan Channel. Terima kasih sudah kembali bergabung dalam pembahasan berikut ini, yang mana di kesempatan sore hari ini saya akan membahas tentang naked trading atau trading nekat. Pada saat seseorang melakukan aktivitas trading, tetapi tanpa memiliki trading plan, tanpa memahami market structure, tanpa memiliki knowledge, itu adalah trading nekat, Bapak dan Ibu. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya, bahwa yang namanya trading itu tidak sama dengan gambling. Ya, seseorang yang melakukan aktivitas tanpa didasari ilmunya, itu cenderung seseorang akan melakukan tindakan yang disebut dengan gambling. Karena biasanya dia akan melakukan secara guessing. Padahal di dalam trading, kita harus bisa membaca kemana pergerakan arah harga, itu karena melakukan yang namanya forecasting. Dan kita sama-sama tahu bahwa yang namanya forecasting adalah membaca jejak rekam masa lampau. Itulah yang kita jadikan acuan untuk membaca pergerakan harga ke yang akan datang. Trading plan juga memegang peranan penting suksesnya seorang trader. Karena tidak sedikit Bapak dan Ibu, seseorang yang melakukan aktivitas trading akhirnya mengalami kerugian karena tidak tahu di mana batas resiko yang ditoleransi. Dia lebih cenderung untuk membiarkan posisi, menahan posisi dengan harapan berbalik, ya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa kita bukan seorang market maker, kita adalah follower. Maka dari itu sebaiknya memang kita mengikuti kemana pasar mau bergerak, ya. Lalu kemudian tidak hanya berbicara resiko, begitupun dalam penetapan keuntungan.
Tanpa adanya trading plan, maka seseorang tidak mengetahui berapa target yang harus dia capai dalam satu harinya. Karena juga tidak sedikit Bapak dan Ibu, seorang trader yang sebetulnya sudah mendapatkan keuntungan besar, tetapi dia mencoba menahan hanya ingin untung jauh lebih besar, akhirnya harga malah berbalik. Lalu kemudian tanpa memahami struktur pasar, memahami di mana harga terendah, lalu di mana harga tertinggi, kapan terjadi correction, kapan terjadi impulse dalam struktur pasar, ini adalah hal fundamental yang wajib diketahui oleh seorang trader. Kita tidak bisa hanya sekedar menempelkan berbagai indikator atau kita mencoba memanfaatkan transaksi dengan menggunakan automated tanpa memahami struktur pasar itu sendiri. Dan memang yang lebih parah adalah apabila kita tidak memiliki knowledge-nya. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Warren Buffett, ya, seorang profesional trader yang mengatakan bahwa yang namanya resiko itu hanya akan datang apabila seseorang melakukan sesuatu yang tidak dipahaminya. Anda bisa bayangkan ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak dipahami, maka disitulah potensi resiko akan muncul. Jadi jelas sekali Bapak dan Ibu bahwa ketika seseorang melakukan aktivitas trading tanpa trading plan, tanpa market structure, tanpa knowledge, itulah yang disebut dengan trading nekat, ya. Dan ini tentunya harus kita hindari. Apa sebetulnya daripada naked trading itu? Naked trading tentu bukan seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Kita bukan bermaksud menjalankan trading tetapi tidak menggunakan sehelai kain pun, ya. Kita bukan berarti bertelanjang di depan layar monitor seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar. Tetapi yang namanya naked trading, pengertiannya adalah naked dapat diartikan telanjang atau juga diartikan bersih, ya. Tetapi apabila diterapkan pada chart atau grafik, maka naked identik dengan grafik yang tidak memiliki komponen analisis berupa indikator yang aktif pada grafik. Metode ini sudah dikembangkan oleh para pelaku pasar yang hingga kini masih dipakai secara efektif dalam memprediksi market, ya. Lalu kemudian, naked trading juga merupakan suatu metode berbasis technical analysis tanpa menggunakan indikator apapun. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, inti daripada indikator itu sebetulnya market itu sendiri. Tentu yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa mempelajari daripada naked trading itu? Yang pertama, hal yang harus dipahami oleh Bapak dan Ibu adalah mengetahui daripada pola grafik, ya, atau knowing of chart pattern. Pola-pola yang dibentuk oleh suatu bar atau candlestick dalam suatu pattern ini merupakan gambaran yang tengah terjadi di market. Dan dari bentuknya, kita dapat mengidentifikasikan guna memperoleh informasi terhadap arah pergerakan yang akan terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Bill Williams, Bapak dan Ibu, seluruh trader yang ada di dunia tentu tidak semuanya melihat bagaimana aktivitas yang terjadi di bursa. Tetapi bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi arah harga atau situasi yang terjadi di bursa, kita bisa melihatnya dari bentuk candle.
ya, karena bentuk candle ini memberikan informasi kepada kita apa yang sedang terjadi di pasar. Kalau berbicara tipe candlestick, Bapak dan Ibu, kita bisa menentukan arah harga itu tergantung tipikal daripada candle itu sendiri. Ada yang terkonfirmasi karena satu buah candlestick saja atau single candlestick, ada yang terkonfirmasi karena double candlestick, ada juga yang karena triple. Kita ambil beberapa contoh. Untuk yang single, di sini misalnya ada doji ya, lalu kemudian ada hammer atau shooting star dan lain sebagainya. Artinya ketika bentuk itu terjadi, maka kita sudah bisa mengambil suatu kesimpulan dan kita melakukan eksekusi di sana. Atau berdasarkan tipe candlestick yang double. Di sini tentu membutuhkan konfirmasi dari dua bentuk candle pada saat itu. Apakah terjadi engulfing, ataukah terjadi harami, tweezer, piercing line, atau dark cloud. Begitupun apabila kita membutuhkan konfirmasi yang cukup panjang, kita bisa melihat dari triple candlestick ya. Dan di sini umum dikenal ada morning star, ada evening star, dan lain sebagainya. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang namanya bentuk-bentuk candle itu totalnya ada 265 bentuk Bapak dan Ibu. Dan ini tentunya akan sedikit menyulitkan ya, terutama bagi Anda yang newbie, apabila dalam waktu singkat harus mengenal, apalagi menghafal seluruh bentuk-bentuk daripada candlestick. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tips kepada Bapak dan Ibu, bahwa selama trading, cukup fokuskan kepada 4 candle saja. Nah, ini yang harus kita fokuskan ya. Kita cukup berfokus di 4 candle ini, yaitu hammer, shooting star, engulfing, dan harami. Ya, oke. Kalau kita lihat dari grafik di sini, Bapak dan Ibu, ya, ini ada tampilan grafik yang secara polos, apalagi orang awam juga melihat apa nih yang bisa kita ambil dari sini. Di mana letak peluangnya? Di sini ada tanggal 11 Agustus ya, tanggal 12 Agustus. Lalu kemudian kita lihat yang kembali ke grafik yang tanggal 11 Agustus saja. Apabila kita jeli Bapak dan Ibu, dan tentunya ini membutuhkan praktis, ternyata terdapat 6 peluang di sana. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ini adalah engulfing. Bentuk engulfing adalah double candlestick ya, artinya candle yang kedua ini mendominasi daripada candle yang pertama. Lalu kemudian kita lihat yang nomor 2 ini adalah bentuk hammer ya. Yang ketiga, keempat, 5, dan 6 ini adalah bentuk harami. Hammer berarti single candlestick, sedangkan harami ini adalah double candlestick. Kebalikan harami dengan engulfing adalah di dalam pola harami, candle yang kedua itu jauh lebih kecil daripada candle yang pertama. Dari 6 peluang yang terjadi pada hari tersebut, anggap saja Bapak dan Ibu hanya mengambil satu peluang. Ya. Hanya mengambil peluang yang ini saja. Ini adalah suatu bentuk daripada pola hammer ya. Apabila hammer ini terdapat pada area support Bapak dan Ibu, ini sangat-sangat powerful apabila kita bisa melakukan entry buy di sana ya. Kita lihat contohnya. Berarti kurang lebih Anda membeli di area 1732.461, lalu kemudian pergerakan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan hingga mencapai level 1745.721 dengan perhitungan 1 kali transaksi 1 lot. Ini sangat mudah sekali Bapak dan Ibu.
di mana area pengambilan keuntungan 1745 ini dikurangi dengan area pada saat kita beli, berarti kurang lebih kita mendapatkan keuntungan 13,26 poin, di mana satu poin itu bernilai 1 juta rupiah untuk satu lot ya. Berarti 13,26 dikalikan 1 juta, pada hari itu saja Bapak dan Ibu bisa mendapatkan keuntungan 13.260.000 rupiah. Kita lihat untuk pola berikutnya, Bapak dan Ibu. Pada tanggal 12 di hari berikutnya, di sini ternyata terdapat 3 peluang. Yang pertama ini adalah harami, kedua, ketiga, ini sama-sama semuanya berbentuk harami. Anggap saja dari 3 peluang ini, Bapak dan Ibu hanya mengambil satu peluang saja, yaitu harami yang di atas ini ya. Harami, Bapak dan Ibu, apabila berada pada posisi resisten, ini juga memberikan efek yang sangat besar sekali. Dorongan ke bawah ini sangat kuat sekali. Begitupun apabila harami ini terjadi di area support ya. Kita lihat perhitungannya Bapak dan Ibu. Anda melakukan jual, ini berarti di area 1751, lalu kemudian harga terjadi penurunan ke area 1743, maka dengan sangat mudah Bapak dan Ibu tinggal mengurangi saja di mana area jual di 1751 dikurangi 1743, itu berarti sekitar 7,873 poin, karena bertransaksi satu lot, maka satu poinnya adalah 1 juta, maka 7,8 poin tadi dikalikan 1 juta, maka hasilnya adalah 7.873.000 rupiah. Jadi kalau seseorang menanyakan di mana sebetulnya letak peluangnya, hanya dengan memanfaatkan chart yang kosong ya, naked chart seperti ini, tentu Bapak dan Ibu ketika kita memahami ini adalah peluang yang besar bagi kita. Ya. Di hari pertama kita mendapatkan 13.260, lalu kemudian di hari kedua bertransaksi kita juga mendapatkan 7.873. Anda bisa bayangkan hanya dalam 2 hari saja, total keuntungan yang bisa kita dapatkan ini adalah 21.133.000 rupiah, dan ini net Bapak dan Ibu ya. Bisa langsung kita withdraw dengan sangat mudah, dan ini prosesnya pun berlangsung dengan sangat cepat. Dan ini sangat mungkin terjadi Bapak dan Ibu hanya dengan memanfaatkan daripada chart pattern tadi ya. Lalu kemudian bagaimana kita bisa mempelajari daripada naked trading? Yang kedua itu adalah knowing of price action. Price action sebuah candlestick yang membentuk pola tertentu. Dan ini dapat membantu kita untuk memperoleh banyak hal informasi serta mengetahui proses tarik-menarik yang tengah terjadi antara buyer dan seller ya. Di sini ada beberapa contoh, bentuknya mirip dengan hammer ya dan shooting star, ini pin bar. Jadi Bapak dan Ibu dapat melihat secara akurat terutama yang terjadi bentuknya itu pada level support atau resisten. Ciri-ciri formasi pin bar, adanya sebuah bar atau candlestick yang menonjol, yang menunjukkan terjadinya penolakan terhadap tren. Bapak dan Ibu, jangan ragu untuk menarik garis ya, baik itu ke atas maupun ke bawah. Perhatikan oleh Bapak dan Ibu, ikuti ketika ini adalah nilai terendah, Bapak dan Ibu cari ke nilai terendah yang kedua. Terus cari nilai terendah yang ketiga ya. Coba gabungkan oleh Bapak dan Ibu garis tersebut. Maka terkonfirmasi secara kaidah daripada candlestick apabila terjadi penolakan harga,
terjadi 2 kali bahkan lebih, maka bisa dikonfirmasi hal itu merupakan area support ya. Lalu dengan tingkat kemiringan yang mencapai 45 derajat atau slope-nya, ini juga semakin memudahkan kita untuk mengidentifikasi arah harga. Pola pin bar ini yang mirip dengan pola hammer ya, ini bisa diperhatikan di area support Bapak dan Ibu. Di area situlah Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya entry posisi. Begitupun sebaliknya, ketika terjadi nilai tertinggi, lalu kemudian membentuk ada nilai tertinggi lagi, ya minimal 2 kali, apalagi lebih, lalu kemudian terkonfirmasi ada yang berbentuk bearish pin bar, maka itu pun juga menginformasikan kepada kita untuk mengambil posisi sell. Lalu kemudian ada yang berbentuk fakey ya. Ini untuk false. Jadi formasi fakey ini mengindikasikan penolakan suatu tren. Jadi harga yang tengah bergerak kemudian berbalik arah. Dan ciri utamanya ini terdiri dari inside bar. Lalu diikuti oleh bar yang false break ya. Tetapi penutupan daripada candle yang false itu berada di dalam range inside bar. Kita ambil contoh Bapak dan Ibu seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini adalah pola harami, di mana mother candle atau candle yang pertama ini jauh lebih besar daripada candle yang kedua. Kalau kita lihat daripada candle yang ketiga, awalnya terjadi sebuah penurunan, namun kemudian terjadi rejection ya, dan di close penutupannya ini berada di dalam range inside bar ini. Maka ini sudah bisa kita simpulkan ini adalah fakey. Ini adalah formasi fakey. Maka pada candle yang keempat di sini Bapak dan Ibu bisa melakukan yang namanya buy posisi. Jadi ini adalah pola-pola yang bisa kita manfaatkan secara naked ya. Lalu kemudian ada hal yang seringkali dilupakan oleh para trader yaitu breakout doji. Kita sama-sama memahami Bapak dan Ibu yang namanya formasi doji itu menginformasikan bahwa di bursa tengah terjadi tarik-menarik yang begitu kuat antara buyer dengan seller. Umumnya dalam posisi seperti itu orang selalu menunggu ya, kemana sebetulnya pergerakan harga terjadi. Bahkan tidak sedikit para trader mengatakan apabila terjadi doji akan terjadi pembalikan arah. Namun demikian, dengan kita mengetahui di mana sebetulnya harga tertinggi dan harga terendah daripada doji, Bapak dan Ibu pun sebetulnya bisa memanfaatkannya untuk melakukan entry posisi. Ketika terjadi doji, Bapak dan Ibu cukup perhatikan high level dan low levelnya. Ketika next candle menembus kepada high level daripada doji, Bapak dan Ibu bisa melakukan open buy position di sana. Ya, lalu kemudian begitupun sebaliknya, ketika menembus low level daripada doji, ini pun kesempatan bagi kita untuk melakukan sell position di sana. Jadi ada 3 ya yang saya informasikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama pin bar, lalu yang kedua adalah fakey, dan yang ketiga adalah doji. Dan pembahasan berikutnya seperti yang pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya, dalam naked trading yang bisa kita manfaatkan itu adalah flag pattern. Ketika terjadi yang namanya impulse ya, lalu kemudian dikoreksi ke bawah seperti ini mirip dengan tiang bendera dan benderanya ya, di mana dia akan terjadi yang namanya break, maka disitulah kita bisa melakukan entry posisi. Khusus
Untuk flag pattern, Bapak dan Ibu, kita memiliki dua kesempatan. Apakah kita akan melakukan entry ketika terjadi penembusan di area sini? Ketika terjadi penembusan di area sini, atau kita menunggu terjadinya break di area sini, ya. Begitupun untuk yang bearish flag, Bapak dan Ibu bisa menunggunya ketika terjadi break daripada channelnya atau menunggu di area sini. Nah, tentu untuk memahami daripada flag pattern sangat disarankan Bapak dan Ibu untuk mengetahui bagaimana market structure bekerja. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita untuk memahami daripada naked trading adalah knowing of sentiment data. Ini merupakan informasi di luar chart yang dapat diperoleh dari berbagai sumber yang memberikan akses perihal hasil data yang dirilis oleh lembaga atau institusi resmi suatu negara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak sedikit seorang trader dia akan panik atau sibuk mendadak dikarenakan akan dirilisnya suatu data. Seorang trader dia akan panik atau sibuk mendadak dikarenakan akan dirilisnya suatu data. Banyak sekali trader mencoba memanfaatkan sentimen harga hanya berdasarkan item per item data. Ketika akan dirilis unemployment claim misalnya, dia hanya berfokus kepada previous value-nya. Lalu kemudian dia melihat membandingkan antara previous dengan forecast-nya. Lalu pada jam yang ditentukan dia menunggu berapa actual-nya. Bapak dan Ibu, apabila pola tersebut diterapkan oleh seorang trader, maka hasilnya fail. Yang namanya fundamental ini merupakan sebuah gambaran, sebuah cerita ekonomi dari suatu negara. Jadi kita harus memahami dari hulu ke hilir. Saya ingin memberikan satu contoh gambaran kepada Bapak dan Ibu. Yang namanya growth domestic product dari suatu negara itu memegang peranan penting Bapak dan Ibu. Ya, melihat aktivitas ekonomi suatu negara ini tentu akan memperlihatkan kepada kita apakah ekonomi di sana dalam keadaan sehat atau dalam keadaan kontraksi ya. Itu bisa dilihat dari nilai GDP-nya. Bapak dan Ibu, saya ambil satu contoh. Ketika suatu negara sedang mengekspor kayu ya, lalu kemudian nilai tersebut menambah GDP bagi negara tersebut, tetapi yang jadi pertanyaan bagaimana apabila di hutan tersebut terbakar, sehingga tidak ada kayu yang bisa diproduksi. Ketika hutan terbakar yang menyebabkan tidak bisanya diproduksi, maka akan mempengaruhi kepada nilai GDP negara tersebut. Lalu orang-orang yang tadinya bekerja di hutan tersebut menjadi menganggur, maka secara otomatis nilai unemployment negara tersebut akan meningkat. Banyaknya penganggur, maka daya beli pun akan menurun, Bapak dan Ibu. Ya, termasuk cicilan-cicilan itu banyak tertunggak. Ya, non-performance loan (NPL) di bank itu pasti akan menjadi masalah. Ketika bermasalah di bank, maka pemerintah dan bank sentral akan melakukan koordinasi untuk penetapan suku bunga acuan. Jadi ini dari hulu ke hilirnya nyambung Bapak dan Ibu. Jangan pernah kita mencoba bertransaksi memanfaatkan fundamental, tetapi hanya melihat item per item. Fail Bapak dan Ibu, tidak bisa. Kita harus melihat seluruh perjalanan daripada cerita ekonomi negara tersebut.
Baik, Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini terkait dengan bagaimana caranya kita bisa bertransaksi secara naked trading. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik ya, para partisipan, tadi sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari Mr. Deki Fanslobi tentang naked trading. Oke, buat yang mau menanyakan materi tersebut bisa langsung diaktifkan mikrofonnya atau lewat chat yang nanti akan kami bacakan. Dipersilakan. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore Pak Mardi. Silakan Pak Mardi. Ya, selamat sore Pak Deki. Sore Pak Mardi. Ya, Pak mohon ditunjukkan lagi gambar yang tadi Pak yang breakout doji Pak. Saya ingin bertanya sesuatu. Oke, mohon ditunggu. Ya. Pertanyaan saya itu yang next candle setelah doji itu harus bentuknya begitu, harus atau misalnya ada wick-nya gitu, nggak masalah. Oh, nggak masalah Pak. Ini hanya kebetulan contoh saja Pak Mardi. Oh, gitu. Oke. Kemudian yang flag pattern Pak, mohon maaf. Iya. Ya. Ini untuk flag pattern kita entry-nya itu setelah kita setelah breakout dari lorong itu, atau kita menunggu sampai keluar di bawah ini support ini. Oh, baik. Ya. Baik. Saya izin untuk coret-coret ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita ketahui daripada struktur pasar, ini pergerakan pasti begini. Ini nilai low, lalu bergerak naik ya, lalu kemudian koreksi, lalu kemudian naik, lalu koreksi, lalu naik. Ini seperti ini. Ini adalah nilai low, ini adalah nilai high-nya. Oke. Lalu kemudian ini adalah higher low-nya. Ini adalah higher high-nya. Lalu kemudian ini adalah kembali higher low, ini adalah higher high. Jadi, yang namanya struktur pasar, Bapak dan Ibu, ini adalah hal yang fundamental yang harus diketahui oleh seluruh trader. Ketika nilai high ini ditembus, maka ada kemungkinan tren akan berlanjut. Atau nilai higher high ini ditembus, maka jelas tren akan berlanjut. Hal yang harus kita catat, Bapak dan Ibu, jangan sampai ketika terjadi koreksi, higher low ini lebih rendah daripada low. Atau higher low yang di atas ini lebih rendah daripada higher low yang sebelumnya. Apabila itu terjadi, itulah yang disebut dengan break of structure, terjadinya perusakan terhadap struktur, dan itu mengidentifikasikan bahwa tren akan berubah. Berkaitan dengan yang Pak Mardi tanyakan dalam flag pattern, maka pergerakan dari low menuju high ini adalah sama dengan tiang benderanya. Lalu pergerakan dari high menuju higher low ini adalah benderanya Pak. Nah, ini seperti ini. Nah, ini benderanya. Lalu kemudian ini adalah tiang benderanya. Demikian kurang lebih. Nah, tentu yang jadi pertanyaan, di mana kita entry memanfaatkan flag pattern. Kita memiliki dua kesempatan untuk melakukan entry. Apakah ketika terjadi break up ya daripada flagnya, berarti di area sini. Apakah kita mau entry di area sini? Ini juga boleh. Atau kita menunggu terjadinya nilai high-nya ini ditembus di area sini berarti. Ini juga boleh. Dan sebagai saran bagi Bapak dan Ibu, kalau ingin mengetahui bagaimana pembahasan flag pattern lebih lengkap, bisa lihat di tayangan YouTube di video kami, itu judulnya Market Timing to Maneuver, ya, gambar sedang balap motor, di sana pembahasan tentang flag pattern sangat lengkap sekali. Mungkin itu Pak Mardi jawabannya. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak Mardi. Baik ya, pertanyaan Pak Mardi sudah terjawab oleh Pak Deki. Kemudian ada pertanyaan masuk Pak Deki dari chat nih.
Baik, silakan. Oke, ini dari Galaxy Tab ya. Kalau boleh tahu nih, tolong cantumkan namanya siapa ya dari Galaxy Tab. Ini mau minta dijelaskan tentang bullish pin bar dan bearish pin bar. Baik, untuk pin bar, untuk Pak Herdi, Bapak yang paling pertama yang harus kita perhatikan itu adalah area support atau area resistennya dari struktur yang sedang bergerak. Kita perhatikan ya, ini adalah area yang sedang terjadi. Nah, ini 1, 2 ya, begitupun ini 1, 2, 1, 2, 3. Bapak perhatikan dari seluruh pergerakan di area support ini, apakah ada yang membentuk bullish pin bar seperti ini? Pin bar ini sebetulnya ini merupakan kependekan dari Pinocchio, Pak. Ya, kita sama-sama tahu hidung Pinocchio itu panjang. Jadi itu bentuknya mendominasi dalam rejection level. Ketika berada di area support, lalu kemudian muncul ada satu candle yang panjang sekali ekornya ya, makanya disebut dengan Pinocchio bar. Ini memang bentuknya serupa atau mirip dengan hammer. Nah, itu adalah momentum kita untuk bisa melakukan entry pada candle berikutnya. Begitupun untuk yang bearish ya, Pak Hendy, ketika terjadi di area support, itu pasti secara struktur dia akan membentuk high menuju low, lalu membentuk yang namanya lower high, membentuk lower low, membentuk lower high kembali, maka di area rejection itu kita bisa mencari bearish Pinocchio bar ya. Ketika ada yang sangat dominan di mana ekornya meninggi tetapi badannya kecil bergerak menghadap ke bawah, di sanalah Bapak bisa memanfaatkan untuk melakukan sell posisi pada next candle-nya. Kurang lebih begitu Pak Hendy ya. Baik Pak Hendy, mungkin sudah, Pak Herdi ya, mungkin Pak sudah Herdi, terjawab. baik. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan yang masuk juga Pak Deki. Ini, Pratama Ariel. Ini izin Pak untuk yang pertama saya belum masuk tadi. Apakah bisa diulang? Baik, Pak Pratama tidak perlu khawatir karena apa yang kita sampaikan nanti juga akan kami tayangkan di Rahasia Keuntungan Channel ya. Nanti Bapak bisa mengulang-ulangnya di sana. Yap, benar sekali ya untuk para partisipan. Untuk informasi tentang webinar sore hari ini nanti kita akan upload di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan, yang nanti mungkin partisipan bisa diulang-ulang ya, buat materi yang tertinggal atau mungkin yang belum jelas bisa diputar di YouTube channel kami nantinya. Oke, kemudian ada juga pertanyaan masuk ini dari Pak Saifullah ya, untuk analisa tadi itu sebaiknya analisanya di time frame berapa Pak? Baik, kalau berbicara analisa, sering kali saya sampaikan, lakukanlah pada time frame 1 jam, pada time frame 4 jam, atau pada time frame daily. Tetapi untuk entry bebas, Pak, silakan. Baik ya, itu pertanyaan dari Pak Saifullah. Jadi time frame-nya mulai dari 1 jam ke atas, Pak ya? Ya. Oke. Mungkin sudah terjawab ya, Pak Saifullah. Oke, ini Pak Herdi juga menanyakan lagi kembali ini di kolom chat, apakah bullish pin bar itu indikasi harga akan naik, dan apakah bearish pin bar itu indikasi harga akan turun? Tergantung posisinya di mana Pak Herdi. Apabila memang bullish pin bar itu berada pada area support, itu besar kemungkinan akan naik, Pak. Begitupun sebaliknya, bearish pin bar terjadi di area resisten, besar kemungkinan akan turun. Jadi rejection ya Pak Deki ya? Yes, memang ini rejection. Dan itu tampak sekali ya, menonjol ya dari bentuk ekornya. Yap, oke. Mungkin terjawab ya Pak Herdi. Oke, kemudian ada dari Pak Agus Setiawan menanyakan, Pak, apakah indikator MACD bisa digunakan untuk menentukan pembalikan tren pasar? Baik, MACD ini sebetulnya memiliki 3 fungsi, Pak. Apakah Bapak mau membaca berdasarkan kepada bentuk
histogram, atau orang lebih mengenalnya bentuk gunungnya ya Pak Agus ya, atau Bapak mau membaca berdasarkan convergent divergentnya, atau Bapak misalnya mau membaca berdasarkan moving average, korelasi moving average dengan histogramnya. Itu jelas bisa membantu kepada kita untuk menentukan apakah tren masih berlangsung atau akan terjadi pembalikan arah. Nah, Pak, untuk Pak Agus, khusus Pak Agus, bagi Bapak yang ingin mendalami penjelasan tentang berbagai macam indikator, hukum-hukum indikator berdasarkan blueprint dari penemunya, itu kebetulan di tayangan video di YouTube kami, ada yang judulnya The Law of Indicator. Nanti Bapak bisa cari videonya, di sana dijelaskan lengkap, baik untuk yang masuk dalam kelompok tren, maupun yang masuk di kelompok oscillator. Begitu Pak Agus. Baik ya Pak Agus ya, nanti bisa dibuka aja YouTube channel kami ya. Kebenaran Pak Diki sudah share nih di kolom chat, bisa diklik langsung aja ya, diklik, bisa diharapkan para participant bisa subscribe ya YouTube channel kami biar bisa mengikuti update ya materi-materi yang akan kita upload di sana. Baik Pak Diki, kemudian ada Pak Adam Bastian nih, Pak Diki menanyakan ya, izin bertanya Pak, jika kita saldo di bawah $500, kita lebih baik kita main scalper trader atau swing trader, Pak? Baik, untuk menentukan apakah tipe kita seorang scalper atau swing trader sebetulnya bukan dari modal Pak Adam, tetapi dari karakter kita sendiri Pak. Karena tidak sedikit ada orang yang bertransaksi dengan $500 tetapi sekali entry ditahan Pak. Ada tipenya yang begitu. Tetapi ada juga orang yang dengan modal $500 itu entry begitu 5 poin, 10 poin, ambil, nanti ada momen entry lagi gitu. Jadi bukan berdasarkan kepada besaran modalnya Pak, tetapi kepada karakter kitanya. Oke, baik. Mungkin terjawab ya Pak Adam. Jadi bukan dari modal ya. Dari kita apakah menggunakan scalper ataupun swing trader. Yang kalau saya lihat Pak Diki ya, dari kedua sistem itu ya, itu main aman ya, bisa dilihat seperti itu ya Pak Diki ya. Iya. Scalper atau swing trader ya. Jadi biasanya ambilnya cuma beberapa poin aja. Oke, kemudian ada juga dari Pak Gunarko menanyakan bagusnya kita pasang posisi pukul berapa Pak? Baik Pak Gunarko, kalau berbicara pasang posisi artinya mungkin di sini lebih tepatnya entry posisinya kapan? Jawabannya adalah kapan terjadinya konfirmasi Pak Gunarko. Kalau memang confirm silahkan entry, tetapi kalau tidak confirm jangan entry. Saya seringkali menyampaikan dalam beberapa video saya sampaikan bahwa kita lebih baik menunggu terjadinya suatu konfirmasi daripada kita menunggu floatingan. Ya, karena banyak orang yang tidak sabar karena merasa lama di depan layar monitor, akhirnya main entry tanpa adanya konfirmasi. Yang terjadi akhirnya berhari-hari menunggu floatingan. Lalu kemudian saya ingin kembali kepada Pak Adam, Pak Teguh, Pak Adam Bastian yang menanyakan tentang modal 500. Di sini juga silahkan dipertimbangkan oleh Pak Adam, ini terkait dengan masalah risk management Pak. Ketika Bapak masuk dengan modal $500, maka Bapak tidak mungkin entry menggunakan satu lot. Ya, karena untuk satu lot dengan leverage 1:100 itu dibutuhkan margin requirement-nya $1.000. Tetapi dengan modal 500 maka Bapak mau tidak mau akan melakukan entry dengan nilai $100 ya, atau 0,1 lot. Silakan Pak Adam dihitung saja. $100 apabila dibagi dengan modal Bapak yang 500, disadari atau tidak, belum apa-apa ketika Bapak entry itu sudah meresikokan dana Bapak kurang lebih 20%. Jadi mohon diperhatikan Bapak dan Ibu, karena banyak sekali apabila kita berdialog ya, kita ngobrol banyak dengan seorang trader yang sudah lama atau bahkan untuk masuk level player, biasanya mereka masuk akan dengan jumlah besar. Kenapa? Karena selain untuk memperhitungkan daripada risk management tadi, seorang player dia memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengantisipasi ketika harga bergerak tidak sesuai dengan arah entry-nya. Apakah mau di average kah? Apakah mau cut and switch kah? Apakah mau di locking dulu? Dan untuk melakukan itu semua tentu dibutuhkan kecukupan dana.
Kurang lebih begitu Pak Adam ya, dan ini hanya saran saja. Begitu juga untuk jawaban Pak Gunarko. Baik ya, ini lengkap sekali ya jawabannya dari Pak Deki ya. Jadi kita kembalikan lagi untuk para partisipan atau para trader bisa menggunakan yang namanya money management ya Pak Deki ya. Jangan ambil posisi dengan full margin atau mungkin dana yang dimaksimalkan langsung ambil posisi ya. Jadi memang kita harus ada manajemen money manajemennya yang harus kita kelola ya. Oke, baik. Terus juga ini ada menanyakan lagi Pak Herdi kembali menanyakan nih Pak Deki nih tentang pin bar lagi ya. Ya, silakan. Ya, jadi kalau bearish pin bar di support indikasi harga akan naik, kan? Jadi mau bearish pin bar atau bullish pin bar yang kita letaknya saja Pak, letak di support berarti akan naik, di resistance akan turun. Iya, betul. Jadi memang secara kaidahnya bullish pin bar yang berada di area support ataupun bearish pin bar yang berada di area resisten, besar kemungkinan pada candle berikutnya itu akan terjadi pergerakan sesuai dengan kaidahnya, Pak. Bapak tinggal menunggu saja ketika bullish pin bar di mana letak harga tertinggi dari candle yang membentuk bullish pin bar tersebut. Ketika terjadinya break pada area tersebut, maka Bapak bisa follow untuk melakukan buy posisi. Namun demikian, saya tetap menyarankan kepada Bapak dan Ibu untuk disiplin di dalam menetapkan batasan resiko ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik ya. Pak Herdi sangat penasaran dengan pin bar ternyata nih ya. Oke, kemudian ada Pak Jaka Hardiansah menanyakan, ada gak waktu terbaik kita untuk saat open posisi? Atau menunggu news, dan news seperti apa yang harus kita tunggu Pak, akurasinya kuat? Baik, kalau berbicara yang namanya kapan posisi terjadi, itu ketika memang formasi atau bentuk candle itu yang kita analisa itu memang confirm. Saya sangat sering sekali mencoba untuk memanfaatkan dengan flag pattern Pak Jaka. Ya, karena menurut saya flag pattern ini jelas itu merupakan pergerakan daripada market structure ya. Jelas sekali struktur pasarnya dan kita memiliki kesempatan untuk entry di dua sisi yang berbeda. Apakah ketika break, kalau bahasa Pak Mardi itu adalah lorongnya tadi ya, artinya channelnya tadi, apakah break di sana atau break pada si market structure-nya, itu juga bisa kita manfaatkan. Lalu kemudian saya sarankan kepada Bapak dan Ibu, yang namanya news itu adalah suatu pergerakan yang bisa bergerak anomali. Tidak sesuai dengan arah entry kita, itu sangat memungkinkan. Karena kita tidak tahu bagaimana informasi atau keputusan apa yang diambil oleh dari negara tersebut. Ketika kita sudah memiliki posisi, Bapak dan Ibu, lalu kemudian sebentar lagi akan terjadi yang namanya news, maka di sana kita harus perketat risk management kita. Tentukan batasan risiko yang kita toleransi. Tetapi ketika memang kita sama sekali belum ada posisi dan beberapa menit ke depan ternyata mau ada news, lebih baik wait and see dulu. Kita tidak akan pernah ketinggalan momen Bapak dan Ibu, ya. Kita malah memiliki kesempatan untuk menganalisis apakah ini strukturnya berjalan sesuai dengan kaidahnya atau memang sudah terjadi break of structure di mana letak support resisten, kita bisa mempelajarinya sambil menunggu news itu selesai bergerak. Kurang lebih begitu ya Pak Jaka. Baik ya Pak Jaka, ini menanyakan tentang open posisi yang tepat ya saat news atau gimana gitu ya. Dan ini ada menanyakan lagi Pak Jaka, bagaimana cara setting BE yang baik Pak? Setting BE, apa BE? Maksudnya apa BE nih? Tolong dijelaskan Pak Jaka. Apa break even atau? Oke, sambil nunggu pertanyaan yang jelas dari Pak Jaka, ini Pak siapa Pak Herdi ya? Pak Herdi tadi
sudah terima kasih atas jawabannya Pak Deki. Menanyakan leverage Pak Deki, 1 banding berapa kalau di GK Invest? Di GK Invest itu 1:100, Pak. Lalu kemudian kita juga memiliki fasilitas untuk 1:400 ya. Nah, di sini Pak Herdi dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita melihat leverage, orang cenderung akan memilih leverage yang teramat sangat besar. Ya, saya ajak Bapak dan Ibu untuk kita hitung-hitungan secara logika. Ketika Bapak dan Ibu bertemu dengan broker yang 1:100, ini leverage-nya ya. Lalu kemudian ketika Anda entry, anggap saja di sini lot-nya adalah 1 ya. Di sini nilai lot-nya 1. Maka untuk membuka 1 lot itu dibutuhkan margin requirement $1.000 untuk membuka 1 lot. Bagaimana ketika Anda bertemu dengan broker yang leverage-nya adalah 1:1000? Maka untuk membuka 1 lot ini, itu hanya dibutuhkan margin requirement-nya adalah 100. Begitupun ketika Anda bertemu dengan broker yang leverage-nya adalah 1:5000. Anda bayangkan. Mari kita sama-sama perhatikan Bapak dan Ibu. Ketika Anda menggunakan margin requirement 1000, anggap saja modal Anda adalah $10.000. Ya. Ketika Anda entry 1 lot, maka ada tulisan di sana margin use. Margin use di sana adalah 1000, sesuai dengan margin requirement-nya. Berarti yang ini ya. Lalu kemudian ada yang disebut FM atau free margin. Margin yang belum digunakan, ya berarti modal dikurangi dengan margin requirement. Berarti ada 9.000. Ketika Anda menggunakan broker dengan leverage yang besar, maka Anda menganggap, oh saya ternyata modal yang digunakan hanya 100. Berarti kalau modal saya $10.000, saya masih di free marginnya itu masih 9.900. Bapak dan Ibu, dikarenakan seorang trader melihat bahwa biaya margin requirement-nya murah, lalu kemudian ketika ada posisi keliru, maka secara tidak langsung dari psikologinya dia akan menambah posisi. Karena merasa margin requirement-nya murah. Ketika ada posisi keliru lagi, dia akan menambah posisi. Padahal jika Anda cermati, broker dengan leverage 1:100 dengan broker yang leverage 1:1000, jika Anda membuka dengan 1 lot, maka nilai per poinnya tetap sama Bapak dan Ibu. Untuk mata uang 100.000 untuk per poinnya, tetapi untuk emas adalah 1 juta. Berarti Anda bisa bayangkan karena tadinya di leverage yang 1:1000, Anda masuk dengan 5 kali entry, atau anggap saja 10 kali entry lah, ya. Karena biar sama dengan yang leverage 1:100, Anda 10 kali entry, toh itu pun masih 1000, ya. Masih 1000 penggunaan dari modal Anda yang 10.000. Tetapi Anda bayangkan setiap per poinnya, itu Anda sudah minus 10 juta, minus 20 juta, malah lebih cepat untuk menggerus kepada equity Anda ketika salah. Hati-hati Bapak dan Ibu, di sana adalah psikologi kita yang yang akan kena. Maka sebetulnya ketika Anda bertanya mana leverage yang baik itu adalah leverage yang sebetulnya kecil. Karena itu untuk memfilter kita dalam mengelola risk and money management kita. Mungkin bisa dipahami ya. Mungkin begitu jawabannya Pak Teguh. Baik, Pak. Tadi Pak siapa ya? Pak Herdi ya. Pak Herdi menanyakan tentang leverage tadi ya di GK Invest ya. GK Invest 1:100 ya. Seperti pada umumnya para pialang-pialang yang ada di
Indonesia ya, lokal. Beda dengan leverage di luar ya, yang sangat besar pastinya. Oke, kemudian tadi ada jawaban dari Pak Jaka nih, ternyata break even, Pak. Oh betul, berarti Ditanyakan. memang BE itu adalah break even. Break even, oke. Oke, kembali ke pertanyaan Pak Jaka tadi, pertanyaannya adalah Pak Teguh. Bagaimana cara setting break even yang baik? Setting break even itu artinya bagaimana, mungkin maksud Pak Jaka, saya coba menerjemahkan, itu maksudnya adalah bagaimana caranya agar modal, agar untung dalam transaksi, atau misalnya agar bisa sama dengan modal pada akhir bulan misalnya gitu. Yang penting sebetulnya kembali kepada di mana Bapak menentukan money management, Pak. Berapa target keuntungan yang Pak Jaka ingin capai? Kalau misalnya saya kembali coret-coret di sini. Kalau misalnya modal Pak Jaka ini adalah $10.000, lalu target Pak Jaka adalah anggap saja 100%. Pak Jaka ingin mendapatkan keuntungan 100%. 100% itu adalah berarti sama $10.000 juga ya. Karena ingin 100% dari modal. Maka dengan sangat mudah Pak Jaka, $10.000 ini, target Bapak ini, Bapak bagi dengan jumlah hari kerja, Pak. Jumlah hari kerja dalam trading itu adalah kalau nggak 20, 22. Bapak bagi saja dengan 20, maka $10.000 dibagi dengan 20 hari, itu nilainya adalah 500. Maka target Bapak dalam satu hari itu cukup dengan $500. Ini harus dimiliki oleh seorang trader, Pak. Sering kali saya tanyakan kepada seluruh partisipan, mana yang kita pilih? Apakah untung besar atau untung konsisten? Besar belum tentu konsisten, kalau konsisten sudah pasti besar. Nah, tentunya diharapkan dengan money management yang tepat ini mempermudah kita untuk melakukan break even point. Minimal kita tahu berapa target yang harus kita kejar dalam satu hari. Begitu Pak Jaka. Baik ya, Pak Jaka ya, sudah terjawab oleh Pak Deki. Ini untuk kembali lagi ke money management ya, Pak Deki ya. Betul. Untuk break even-nya. Oke, ini ada Pak Agus menanyakan untuk menentukan stop loss, Pak. Parameternya apa ya, Pak ya? Untuk menentukan stop loss. Untuk menentukan stop loss sama dengan penetapan dalam risk management juga ya, Pak Agus. Bapak bisa menetapkan untuk stop loss itu berdasarkan margin requirement. Maka dari itu, mengapa leverage sangat penting? Karena ini kaitannya dengan risk management. Ketika Bapak sudah mengetahui bahwa margin requirement untuk membuka satu lot posisi adalah 1.000, Pak, maka Bapak tinggal menentukan berapa persen yang Bapak resikokan dari margin requirement. Kesalahan seorang trader, Pak Agus, itu banyak sekali yang menghitung batasan resiko dari total modal, Pak. Itu kesalahan seorang trader. Yang namanya menetapkan batasan resiko bukan dihitung dari total modal, tetapi dihitung dari margin requirement. Makanya kita harus menghitung berapa nilai leverage-nya. Kalau misalnya Pak Agus di sini sudah menghitung bahwa leverage dari Bapak adalah 1:100, lalu untuk membuka satu lot adalah 1.000, anggap saja Bapak meresikokan dana Bapak adalah 50%. 1.000 dikalikan 50%, itu jawabannya adalah 500, Pak. $500 apabila Bapak bertransaksi di emas ya, di XAU, maka $500 ini ekuivalen dengan 5 poin, Pak. 5 poin emas. Jadi ketika Bapak entry buy, maka 5 poin di bawahnya, ketika Bapak sell, maka 5 poin di atasnya. Atau $500 ini apabila di mata uang ini sama dengan 50 poin. Jadi ini adalah salah satu cara bagi Pak Agus dan Bapak Ibu untuk menetapkan di mana penempatan batasan stop loss. Begitu jawabannya Pak Teguh ya.
Ya, baik Pak Deki. Ini Halo, ya, silakan. selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Assalamualaikum. Ya, ini Pak maaf Herdi ya, Pak. Pak Herdi Iya, ya. Pak Herdi. Iya, Silakan, Pak Pak Herdi. Herdi. Ini mau tanya, masih tadi kurang jelas tentang yang bullish spin bar dan bearish spin bar. Kalau bullish spin bar berada di support, berarti harga akan naik kan? Indikasinya begitu. Kalau Betul. bearish spin bar yang ada di support gimana, Pak? Itu indikasinya naik turun kalau bearish spin bar yang ada di support. Baik, Gitu. ketika bearish Yes. spin bar terjadi di level yang sebaliknya, lebih baik saran saya abaikan, Pak. Kita jangan mengindahkan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kaidahnya. Sama seperti halnya ketika Bapak mencoba memanfaatkan bullish spin bar atau bearish spin bar itu pada Bollinger Band. Ketika ada bullish spin bar terjadi pada lower band, tentu di sini memberikan sinyalemen kepada kita bahwa harga akan naik. Tetapi bagaimana jika itu terjadi di upper band? Maka tentu lebih baik kita abaikan. Kita lebih baik menunggu ada bearish spin bar selanjutnya. Mungkin begitu bisa menjawab ya Pak Herdi ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Baik, sama-sama Pak. Oke, baik Pak Herdi ya. Ini benar ya Pak Herdi penasaran dengan pin barnya nih. Oke, nanti bisa dibuka ya di YouTube channel ya di Resek Untungan. Baik Pak Mardi, ada pertanyaan Ya. Pak Mardi? Ya, Pak, maaf saya ada pertanyaan yang nyambung dengan apa Pak Jaka tadi tentang fundamental analysis. Jadi pertanyaan saya, apakah rilis data dari pemerintah tertentu itu sudah pasti inline dengan apa yang tergambar di chart? Maksudnya gini, misalnya pemerintah Amerika mengeluarkan satu policy yang menurut analisa kita itu bahwa dolar pasti naik misalnya gitu. Nah, itu nanti di chart kita di chart kita itu udah pasti terjadi seperti itu atau enggak, Pak? Belum tentu Pak Mardi. Oh, belum tentu ya. Belum tentu. Kadang yang namanya pergerakan fundamental itu bisa inline, bisa juga anomali, Pak. Maka memang sangat disarankan Pak Mardi ketika kita mengambil sebuah posisi, kita harus menetapkan dulu batasan resiko yang kita toleransi. Oke. Jadi jawabannya memang belum tentu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Mardi. Baik ya, mungkin itu perwakilan dari para partisipan lainnya menanyakan tentang fundamental Pak Deki ya. Karena memang tidak selamanya good news itu membuat harga terus naik ya. Bahkan bisa sebaliknya ya, berlawanan. Betul. Nah, makanya kita butuhkan namanya technical analysis ya, yang bisa dilihat dari mungkin dari bentuk pattern ya, seperti tadi ada flag ya, bendera ya, ada pin bar yang lain-lainnya, itu menunjukkan indikator respon dari fundamental itu sendiri. Ya, dan tadi Pak Deki bilang jangan lupa untuk batasan resiko Pak Deki ya, atau mungkin stop loss ya istilahnya ya. Yeah. Harus pasang seperti itu. Oke, baik para partisipan, ini sudah banyak yang masuk ya, luar biasa Pak Deki ya, menanyakan tentang materi sore hari ini ya. Ada beberapa juga yang mungkin di luar materi ya. Ini luar biasa. Dan bahkan ada yang menanyakan nih Pak, minta di-share untuk indikator yang Bapak gunakan Pak. Boleh. Kapan Pak Jaka mau ketemu saya Pak Jaka? Pak Jaka, silakan nanti bertemu Pak Deki apa yang digunakan Pak Deki dalam untuk indikatornya ya. Tapi dengan tema sore hari ini Pak Deki ya, kita tanpa indikator ya Pak Deki ya. Betul. Tanpa indikator, kita hanya menggunakan pattern grafik atau bentuk-bentuk grafik seperti tadi kita sama-sama dengar ya. Ada flag ya, ada hammer, Feki ya, hammer dan lain-lain. Itu kalau tadi Pak Deki bilang ada 256 bentuk ya Pak Deki ya. Ya, 265 bentuk. 265 bentuk, luar biasa. Jadi kita nggak harus semua kita kuasai ya, hanya sebagian kecil aja yang sering terjadi di bentuk-bentuk chart pada umumnya gitu ya. Ya, ini adalah salah satu materi yang mungkin kita akan coba pahami ya, masalah pattern, dan ini karena akan sering muncul di berbagai kondisi ya di dalam chart, baik di mata uang ya, forex, di gold ataupun di crude oil ya. Jadi ini hal yang sangat penting kami sampaikan buat para partisipan.
kalau kita mau transaksi dengan menggunakan naked trading ya, atau bukan trading nekat ya Pak Deki ya. Oke, oh ya satu lagi masuk Pak, boleh juga nih Pak kalau berkenan bisa bertemu agar bisa lebih banyak belajar dari Pak Deki. Baik Pak Mardi, silahkan hubungi kepada orang yang mengundang Pak Mardi, nanti bisa dikondisikan Pak. Ya, para partisipan bisa mengundang menanyakan langsung ke pengundangnya untuk bisa bertemu dengan Pak Diki ya. Oke, baik. Itu aja mungkin Pak Diki yang kita bahas. Baik, apabila tidak ada pertanyaan lagi Pak Teguh, saya kembalikan ya ke Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Baik. Baik ya para partisipan, ini luar biasa sore hari ini banyak pertanyaan yang masuk. Ya ini artinya materi ini ya, benar-benar luar biasa. Ya ini kita bisa mendapat pencerahan ya dari Mr. Deki Vanslobi tentang trading tanpa menggunakan indikator atau naked trading. Ya, baik ya. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk para yang sudah bergabung ya, dan kami berharap bisa mengikuti webinar selanjutnya yang pastinya setiap minggu kita akan adakan, dan nanti tinggal hubungi para pengundang ya, para partisipannya untuk mengikuti webinar selanjutnya. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih untuk waktunya. Kami tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit. Thank you semua.